كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Ayah. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hidup terasa indah berseri, pelangi hidup menghiasi hati, aliran kebahagiaan menggenangi jiwa, senyum merekah tersempul di wajah, lagu kedamaian terdengar renyah, kemesraan memanah dalam sanubari yang sumringah, dan begitu seterusnya. Itu semua terwujud di alam realita kehidupan jika pohon persaudaraan iman tertanam di dalam jiwa, nur kasih memancar dari sanubari, penghargaan dan apresiasi terutus atas prestasi diri, mengutamakan kepentingan orang lain yang ada di sisi, tegur sapa halus menyembul dari lisan yang pasti. Saudaraku, bahwa puncak ukhuwah adalah sikap ithar, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ithar sangat mudah kita ucapkan, tapi sangat berat terwujud di alam realita. Karena ia tak mungkin lahir dari hati yang berhiaskan ambisi, bertentangan dengan bisikan syahwati. Terlebih sulit dihadirkan hati yang dipenuhi iri dan dengki. Termasuk dalam kategori ithar adalah mendoakan orang lain yang memantul dari ketulusan hati nurani, memohonkan kebaikan, keberkahan, dan maslahat bagi orang-orang yang kita cintai dan dekat kita di tanam hati kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengunjungi kota Mekah, kota kelahiran Nabi SAW. Ketika itu penglihatannya sudah kabur, termakan umur. Penduduk Mekah yang mengetahui kelebihan sahabat agung ini, di mana ia memiliki ketajaman doa, keterkabulan asa, maka mereka berbondong-bondong mendatangi yang dijamin Nabi Muhammad SAW masuk surga ini. Setiap orang minta didoakan sebagaimana yang mereka hajatkan. Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu bertutur, aku pun mendatangi Sa'ad. Kala itu aku masih remaja belia. Saat aku menyapanya, ia telah mengenaliku dari suaraku. Ia berkata, bukankah engkau qari, pakar Al-Quran penduduk Mekah? Ya, jawabku. Aku berkata, wahai Sa'ad pamanku, engkau telah banyak mendoakan orang lain. Mengapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri agar Allah mengembalikan penglihatanmu?
Sa'ad menjawab, wahai anakku, garis ketetapan Allah jauh lebih baik daripada penglihatanku. Ini diambil dari kisah kitab Mi'ah Kisah min Qasasi As-Salihin Muhammad bin Abdul Wahhab. Saudaraku, butir-butir pelajaran dan hikmah dari dialog imani antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Sa'ib, yaitu tidak semua sahabat memiliki tajaman doa. Di antara sahabat yang memiliki keutamaan ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, adik ipar Umar bin Khattab, dan kedua-duanya telah mendapat tiket masuk surga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan sikap yang kedua adalah keteladanan sikap, yaitu sikap ithar atau mendahului orang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia senantiasa mendoakan orang lain sebelum ia mendoakan untuk dirinya sendiri. Ithar merupakan derajat ukhuwah yang tertinggi yang jarang kita saksikan di zaman ini, atau bahkan belum pernah kita jumpai. Meminta doa dari orang saleh merupakan bentuk tawassul yang disyariatkan dalam agama ini. Janganlah kita enggan meminta doa-doa terbaik dari orang-orang saleh di sekeliling kita. Terlebih sikap ini pertanda ketawaduan kita dalam hidup. Keterkabulan doa yang diberikan kepada seorang hamba substansinya merupakan ujian darinya. Apakah ia bersyukur atas karunia agung ini atau sebaliknya kufur dengan nikmatnya? Selanjutnya, hikmahnya adalah doa adalah senjata dan rahasia kemenangan kita. Saling mendoakan antar sesama mukmin atau mengalirkan kekuatan dan keseimbangan dalam hidup. Kita dikenal dan dikenang oleh manusia bukan karena kita anak pejabat, kekayaan dan yang lainnya, tapi kita dikenal dan populer di tengah-tengah masyarakat karena prestasi kita, baik prestasi ubudiyah, kepekaan di bidang Al-Quran atau kepekaan dalam bidang Al-Quran, ilmu pengetahuan, sedekah yang senada dengan itu semua. Dan Abdullah bin Sa'ib adalah contohnya. Di usia muda, ia sudah dikenal masyarakat sebagai qari'nya Ahlul Makkah, dan dengan kepakarannya di bidang Al-Quran tetap mendudukannya sebagai insan yang tawadu' dan gemar menjalinkan silaturahim. Selanjutnya adalah popularitas tidak dilarang. Yang menjadi aib adalah apabila kita bekerja, beraktivitas dan berjuang demi meraih popularitas, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari kita berbagi doa, menyambung dan minta didoakan kebaikan dari orang lain. Terus optimislah bahwa doa kita akan terkabul, terlebih kepada mereka yang telah masyhur kesolehannya dan elok kepribadiannya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.